Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas, Waalaikumsalam warahmatullahi kita akan membahas sekali lagi secara singkat tentang bagaimana skripsi kita nanti. Ya, saya akan share screen dulu. Yang kemarin sudah saya bagikan di grup itu ya. Nih, udah Ya, kelihatan. Ya. Oke, sebentar. Biar dia main dulu. Oke, ya. Ini secara singkat, nanti kita tambah-tambahin yang lainnya ya, tapi secara singkat ini yang kita lakukan. Oke, persiapannya Anda mesti pastikan antara judul skripsi dengan metode penelitian itu udah siap. Ya. Jadi Anda mesti tahu nanti kalau mau bikin penelitian ini, judul skripsi ini, metode penelitiannya apa? Ya, metode penelitian itu tergantung dari apakah dari kuantitatif atau kualitatif. Jadi dari awal udah mesti tahu dulu. Jangan mau bikin satu judul tapi nggak tahu nanti diapain caranya. Nah itu bahaya kita kalau seperti itu. Ya. Kemudian pastikan kita punya akses ke objek penelitian perusahaannya. Ya, akses tersebut baik ke pihak manajemennya maupun ke datanya yang dibutuhkan. Terus ini menjadi penting juga nanti untuk landasan teorinya bukunya ada enggak? Jurnalnya ada enggak? Karena ada beberapa yang bukunya lama. Umpamanya begini, topik tentang sales management, manajemen penjualan. Itu bukunya buku tua-tua. Kenapa? Yang ada kebanyakan itu cuma buku tentang manajemen pemasaran. Penjualan itu sendiri, itu seringkali bukunya buku-buku tua. Yang muda-muda itu udah jarang sekali. Itu contohnya. Nah, kita lihat kalau penelitiannya kualitatif, sifatnya itu abstrak ya, sebenarnya nggak bisa diukur, tapi kemudian dilakukan pendekatan dengan ukuran yang dibakukan. Ini biasanya untuk strategi. Metode yang digunakan itu bisa pakai SWOT. SWOT itu biasanya nanti di dalamnya ada IV, IFES, FS. Ya, IFES, FS itu dari SWOT. Nah dia biasanya disempurnakan sampai QSPM. Ya. Kemudian ada BCM, Business Canvas Modeling. Ya. Kemudian ada Six Sigma, pakai DMIC. Aduh, koneksi saya mulai agak nggak stabil. Kemudian bisa menggunakan balance scorecard. Ya. Yang kita kenal saat ini baru 4 ini tadi. Yang lain-lainnya mungkin ada. Cuman masalahnya apa? Nanti pada waktu diuji, karena dosen yang kenal cuma 4 ini tadi, kemungkinannya nanti akan ruwet. Pertanyaannya akan kemana-mana. Jadi sejauh ini lebih baik 4 ini aja. Nah, kualitatif ini kuncinya pada pertanyaannya. Karena nanti pertanyaannya kayak SWOT itu tadi, dia harus bikin pertanyaan terbuka. Wawancara sebenarnya, bukan kuesioner ya, tapi wawancara. Dari situ nanti baru disusun. Sorry. Ini kayak SWOT itu yang pertama ditanyain, menurut Anda strength-nya itu apa aja sih? Weakness-nya apa aja? Opportunity apa aja? Threat-nya apa aja? Nah, yang ditanyain itu adalah minimum 4 orang. Apa? Orang-orang yang berkompeten pada apa? Kalau Anda ngomong tentang penjualan, ya penjualan. Anda ngomong tentang marketing, pemasaran, ya pemasaran. 4 orang itu kan masing-masing punya S, punya W, punya U, punya T. Kemudian dari mereka digabungkan, disaring. Nanti setelah itu ditanya lagi ke mereka. Dari hasil saringan ini tadi,
peringkatnya bagaimana, rankingnya gimana, bobotnya berapa. Ya, dari situ baru SWOT bisa dijalankan. Oke, artinya yang dilakukan setidaknya 2 kali wawancaranya. Ya, itu kalau kualitatif. Nah, eee, strateginya bagaimana? Strateginya bisa terhadap diri sendiri, buat perusahaan itu sendiri. Bagaimana strategi dia di dalam beberapa periode sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan industri keseluruhan. Atau, dengan, apa namanya, perusahaan lain yang sejenis. Itu penelitian kualitatif, ya, terutama di strategi. Nah, kalau kuantitatif, umumnya itu judulnya adalah pengaruh faktor X1, X2 sampai Xn terhadap Y. Pokoknya pengaruh tata letak, pencahayaan, sirkulasi udara terhadap kenyamanan karyawan, bisa begitu. Terhadap produktivitas karyawan. Itu adalah pengaruh X terhadap Y. Nah, kritikalnya adalah dia harus tahu populasinya yang akan diteliti berapa dan sampelnya akan berapa. Dia harus pastikan sampel itu setidaknya 40 responden. Oke. Nanti prosedurnya untuk jadi kuesioner, Anda harus dari landasan pustaka dulu, nanti ada teori. Di teori itu tadi dicari umpamanya kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu apa aja variabelnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari variabel itu Anda cari indikatornya apa aja untuk tiap variabel. Nah, tiap indikator tadi dibuat pernyataan. Bukan pertanyaan ya, pernyataan. Karena apa? Nanti responden jawabnya sangat setuju, biasa, kurang setuju, sangat tidak setuju. Artinya dia akan jawabnya itu antara 1 sampai 5. Biasanya begitu, ya. Nah, karena nanti akan ada uji validitas sama uji reliabilitas, yaitu uji tentang kuesioner, alat ukurnya, maka tiap indikator tadi, tiap variabel minimum ada 3 indikator. Tiap indikator minimum ada 3 pernyataan. Kenapa? Nanti kalau diuji reliabilitas sama validitas nggak lolos, maka pernyataan tadi dicoret. Kalau Anda punya minimum 3 pernyataan, harapannya kalau dicoret 1 masih ada 2. Tapi kalau dicoret 2, Anda mesti nyari pernyataan lagi. Kenapa? Satu variabel tidak bisa nanti cuma diwakili oleh 1 pernyataan. Harus ada lebih dari 1 indikator. Dan tiap indikator harus ada lebih dari 1 pernyataan. Oke. Maka nanti bedanya dengan yang kualitatif adalah kuesionernya terukur. Variabel A, indikatornya apa saja, tiap indikator pernyataannya apa aja, dia ngisi. Ya. Ngisinya 1 sampai 5. Cuman itu aja. Ngolahnya nanti pakai SPSS. Ya. Cara pakai SPSS, saya udah kirim kalau nggak salah di Google Classroom. Nah, nanti uji yang digunakan ada 3 yang utama. 1 uji alat, itu sebenarnya adalah untuk menguji kuesioner Anda. Apakah reliable, apakah valid. Setelah dikasih datanya segala macam, baru kita lakukan uji klasik dulu. Apakah data tersebut kurvanya normal, apakah terjadi heteroskedasitas, ataukah terjadi multikolinearitas. Kalau itu sudah lolos, baru dilakukan uji statistik. Apa? Uji regresi berganda untuk mendapatkan persamaan regresinya. Y sama dengan
AX1 tambah BX1, BX2 tambah CX3 tambah R atau tambah C, konstanta. Ya. Kemudian uji T dan uji F. Oke. Nah, untuk Anda sekalian, ingat ya pembukaan, terutama beberapa kawan. Pembukaan itu, latar belakang itu tentang apa sih yang Anda mau bicarakan? Oh, kalau saya mau bicarakan tentang rumah sakit, Anda ngomong tentang industri dulu. Industri kesehatan, terus rumah sakit yang bersangkutan, terus kemudian apa yang kira-kira menjadi pemikiran di rumah sakit tersebut. Prinsipnya adalah apa yang pada akhirnya jadi masalah. Dari situ baru nanti Anda bikin problem statement di kalimat terakhir bab 1 latar belakang. Dengan adanya masalah di atas, maka penulis diminta atau penulis memutuskan untuk melakukan penelitian, judul penelitian Anda. Ya. Artinya latar belakang itu adalah pengantar untuk menunjukkan ada masalah loh ini. Sehingga karena ada masalah ini, saya penulis akan mencoba mengurai masalah tersebut di dalam penelitian ini. Kalau tidak ada problem statement-nya, maka pada waktu ujian akan ditanya sebenarnya masalahnya apa di objek penelitian. Oh, begini-gini. Jadi masalahnya, menurut mereka masalah nggak? Nggak masalah. Nah, kalau nggak masalah kenapa Anda bikin penelitian? Oh, nggak masalah. Penelitian saat ini ya di kampus kita, penelitian itu dibuat untuk menganalisa satu masalah dan memberikan alternatif solusi pada masalah tersebut. Kalau tidak ada masalah, cuma pembahasan biasa itu tidak diperbolehkan saat ini untuk dijadikan bahan skripsi. Ya. Nah, kemudian ada yang bingung antara permasalahan sama perumusan masalah. Permasalahan itu adalah semua masalah yang timbul di objek penelitian itu ditulis. Mau yang relevan mau enggak tulis saja semua masalah yang timbul. Udah banyak juga nggak apa-apa. Nah setelah itu Anda bikin pembatasan masalah. Karena kita akan membahas tentang sek faktor ini, maka kita akan batasi apa aja yang terkait dengan judul penelitian Anda. Nah, hasil dari permasalahan yang banyak tadi sudah difilter dengan pembatasan masalah, itulah nanti yang dimasukkan di dalam perumusan masalah. Nah, yang menjadi penting adalah perumusan masalah ini dia harus menjadi satu-satunya hal yang nanti akan ditulis di kesimpulan. Jadi gini, kalau perumusan masalah Anda itu ada 4 perumusan masalah. Nanti di hasil itu hasilnya simpulan itu ada 4. Kalau umpamanya rumusan permasalahan ada 3, nanti di simpulan hasilnya 3 juga. Jadi apa yang ada di perumusan masalah dijawabnya di simpulan. Jumlahnya harus sama. Ya. Yang ditanyakan apa jawabnya juga harus pas di pertanyaan itu. Sehingga nggak boleh itu ada kesimpulan pertanyaannya 3, perumusan masalah 3, simpulannya bisa 5, nggak boleh. Ini nggak ada di depan ini, kenapa tahu-tahu ada simpulan keluar jalur, ya, kayak gitu ya. Nah, bab format, silakan pakai format yang udah ada. Ya. Bisa dengan cara dipelajarin marginnya, spasinya, fontnya segala macam, atau Anda nulis saja di yang ada itu tadi, ditimpa aja, ya, ngikutin. Ya, nanti kalau udah banyak isi yang aslinya tadi, baru dihapusin. Itu lebih enak. Fontnya jelas, spasinya jelas. Ya.
Sambil Anda bisa ngelihat juga, oh cara mengutipnya bagaimana. Oke? Ya. Nah, sekarang kita ngomong bab 2. Bab 2 itu adalah Anda nanti mau meneliti apa. Ya. Maka semua teori yang terkait dengan penelitian itu harus dimasukkan. Termasuk juga metodologinya. Ya. Contohnya, strategi, tata letak, pencahayaan, desain pada pelayanan konsumen. Maka nanti Anda akan ngomong, tata letak itu apa? Desain itu apa? Pelayanan konsumen itu apa? Strategi itu apa? Terus kemudian Anda nanti mau pakainya apa metodenya? SWOT. SWOT itu apa? Ya. IFES itu apa? FS itu apa? QSPM itu apa? Itu semua diurai teorinya. Disesuaikan dengan topik dan metode penelitian yang dipakai. Nah, dari situ nanti Anda akan tahu mana yang jadi variabel, mana yang jadi indikator. Ini untuk yang kuantitatif. Nah, dari situ kalau Anda lihat dari contoh yang diberikan, Anda bisa pelajarin apa sih tata caranya untuk melakukan kutipan. Ya. Kalau nggak salah ada deh pedoman untuk kutipan penulisan. Ya. Kalau nggak ada kasih tahu saya, nanti saya cariin pedomannya. Gimana kutipan di awal? Di awal sama di tengah sama, ya. Kusmiyaji menurut Kusmiyaji, depan nih, menurut Kusmiyaji kurung buka tahun buku titik 2 halaman kurung tutup. Bla 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 bla. Kalau di tengah dari perbandingan tersebut, Kusmiyaji kurung buka tahun buku titik 2 halaman kurung tutup. Mengatakan bla 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 bla. Oke? Nah, tapi kalau variabel-variabel tersebut adalah variabel-variabel yang dinyatakan tetap. Terakhir kan kutipannya, maka kutipannya bentuknya kurung buka Kusmiyaji, koma tahun buku titik 2 halaman kurung tutup titik. Itu contohnya. Terus kemudian harap diingat di dalam kutipan nama penulisnya itu nggak pakai gelar, nggak pakai profesor, nggak pakai doktor, nggak pakai insinyur, nggak pakai tuan, nggak pakai kanjeng, nggak pakai haji, ya. Kecuali nama dia memang Haji. Contoh, Son Haji, ya. Biasanya yang ditulis adalah nama belakangnya. Menurut Haji, ya, bisa gitu. Ya, tapi kalau gelar tidak. Oke? Ingat dengan tahun buku. Buku 5 tahun, jurnal 10 tahun. Nah, kita punya contoh. Salah satu kawan Anda, nanti tanyalah di grup siapa itu, dia bisa ngakalin aja buku asal teorinya itu teori-teori tua. Contoh Michael Porter. Michael Porter itu bukunya buku tua-tua ya. Seingat saya itu paling mentok itu 2010. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk mengutip teorinya Porter tadi? Maka kita cari buku yang mengulas tentang Porter. Contohnya ada buku marketing gitu ya yang nulis Sugiono. Di dalam buku Sugiono tersebut dia membahas tentang teorinya Porter. Nah, ini kita pakai. Ya. Kalau kita lihat, kita tinggal pakai aja. Ya. Jadi menurut Porter dalam Sugiono bukunya apa? Bukunya baru 2019 halaman 23. Contohnya kayak gitu. Ya. Jadi kalau Anda kesulitan cari buku aslinya yang tahunnya karena terlalu tua, lebih dari 5 tahun, maka atau di jurnal lebih dari 10 tahun, maka Anda cari buku atau jurnal yang lebih muda.
yang di dalamnya biasanya ada landasan teori kan, sama seperti kita. Nah, situ yang Anda ambil. Jadi ngambilnya dari buku tadi. Oke? Kayaknya nggak stabil lagi nih koneksi saya. Nggak apa-apa, nanti rekamannya kita bagi. Ingat ya, setiap Anda bikin rujukan, kutipan, di dalam bab 1, bab 2, terutama di bab 2 dan di bab 3. Anda segera tulis itu di daftar pustaka. Kenapa? Biar nggak lupa. Tulis saja dulu di daftar pustaka. Nggak urut, nggak apa-apa. Ya, tapi yang penting Anda tulis dulu. Sudah, setelah Anda tulis, nanti Anda bikin klasifikasi dulu. Mana yang di bab 1, mana di bab 2, dan sebagainya. Sudah? Nah, baru terakhir Anda bikin yang Anda bikin copy and paste, bikin yang benar. Apa yang maksud benar? Baru diurutkan secara abjad. Abjad apa? Abjad pengarangnya. Ingat ya? Di dalam kutipan, di dalam sama di daftar pustaka, cara nulisnya beda. Coba perhatikan lagi nanti. Umpamanya Son Haji, ya, maka di kutipan di dalam bab 1, 2, 3, 4, 5, 4 itu ditulisnya adalah Son Haji buka kurung tahun halaman. Tapi kalau nanti Anda di daftar pusaka tulisannya adalah Haji, Son, terus kemudian judul bukunya dan sebagainya dan sebagainya. Ya, itu contohnya. Nah, ingat sekali lagi, nanti Anda bisa jadi ditanyain rujukanmu mana, kutipanmu dari mana. Anda harus punya buktinya, baik itu buku fisik, baik itu fotokopian, scan, PDF, atau jurnal elektronik. Enggak apa-apa. Itu bisa Anda tunjukkan. Dan itu tidak harus Anda punya sendiri. Artinya apa? Pinjem boleh. Sharing satu kawan pakai buku yang sama. Teorinya sama. Boleh sharing. Enggak ditanya lah ini milikmu atau bukan. Enggak. Boleh sharing. Kalau ada PDF-nya, tunjukkan PDF-nya. Gitu. Ya. Kalau Anda punya aksesnya, maka Anda harus siap-siap menunjukkan. Saya bacanya adanya di sini. Ini aksesnya. Loh, kok bisa gitu? Bisa. Kalau Anda kebetulan juga kuliah di universitas kayak universitas terbuka, maka mereka punya buku-buku lengkap. Di mana di RBV mereka, ruang baca virtual, itu bisa dibaca, bisa dikutip ya. Tapi nggak bisa dikopi. Nanti kalau dosennya tanya, oh, ini ada, bukunya ada, tunjukkan aja. Mana? Dikasih aksesnya, ini ada di sini. Oke? Itu bab 2. Bab 3 metodologi penelitian itu nanti akan bicara kurang lebih seperti ini. Teori bagaimana kita akan melakukan penelitian kita. Tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian. Nah, itu udah ada template-nya, silahkan ditulis. Nanti populasinya berapa, sampelnya gimana. Terus teknik pengumpulan datanya gimana. Apakah ada interview, cuman interview, atau kuesioner. Nah, terus kemudian ingat ya, dari populasi, setelah kita tahu populasi, sampel ditentukan dengan apa? Nomor 1 adalah metode samplingnya apa? Nanti ada metode samplingnya, apakah simple random atau certified random atau ada macam-macam. Nah, dari situ baru ketahuan jumlah sampelnya berapa. Oke. Untuk berikutnya adalah definisi yang apa yang akan Anda lakukan. Jadi SWOT yang akan kita bicarakan apa aja. Definisi-definisi yang menjadi pokok permasalahannya. Ingat ya, ini tidak boleh menjadi duplikasi dari bab 2. Ya, jadi nggak diterangkan lagi, SWOT itu adalah, enggak. Itu sudah diterangkan di bab 2. Tapi kita akan ngomong, cara kita nanti melakukannya, SWOT itu bagaimana caranya. Langkah pertama apa? Setelah itu diapain? Nanti dari
hasilnya apa dan apa yang akan kita lakukan dari hasil tersebut. Ya, itu dimaksud dengan bagaimana nanti cara definisi operational variable itu bisa juga nanti diganti dengan cara kerja, cara penelitian. Terus kemudian nanti analisis data, bagaimana melakukan analisis datanya. Ya, itu metode penelitian. Nanti yang berikutnya hasil pembahasan kurang lebih seperti ini. Gambaran umum objek penelitian perusahaan itu adalah apa, mau strukturnya, mau gambarnya, mau visi misi, silahkan. Ya, jadi kalau visi misi itu taruhnya visi misi dari tempat penelitian. Nah itu nanti taruhnya di bab 4, gambaran umum objek penelitian. Terus kemudian apa yang tadi direncanakan di bab 3 sekarang dilakukan di bab 4 dengan data. Ya. Nah, hasilnya apa? Itu yang dicari di bab 4 itu. Sudah? Nah, nanti di bab 5 simpulan itu adalah intisari dari hasil-hasil di bab 4. Dan itu nanti akan menjawab pertanyaan atau perumusan masalah yang dari bab 1. Oke. Nah, saran itu nanti ngambilnya dari mana? Dari proses yang timbul di bab 4. Jadi kalau ditanya kenapa ngomong gini? Karena datanya ada di bab 4. Itu nanti untuk menghindari pertanyaan bahwa sebenarnya ini saranmu dasarnya apa? Oh enggak, kami melihat pengamatan. Iya pengamatan. Ada nggak di skripsimu pengamatan tadi? Jadi maksudnya adalah saran yang Anda sampaikan nanti itu juga harus sudah ada tertulis sebelumnya menjadi fakta di skripsi Anda. Jadi jangan kayak ada saran lompat pagar, tahu-tahu ada saran begini, itu ditolak biasanya. Ya. Lain-lain, ingat ya, daftar pustaka harus disesuaikan, jadi jangan asal templok aja. Tapi kadang-kadang nanti di ujian mereka lihat daftar pustaka saya. Nih, daftar pustakamu nomor 7 itu dikutipnya di bab berapa sih? Coba tunjukkan. Kalau ngawur, udah ada, wah itu repot kan. Ya. Terus kemudian kuesioner yang digunakan seperti apa? Draft wawancaranya seperti apa? Dokumen-dokumen yang disyaratkan kampus. Anda nanti lihat dari contohnya, seperti izin penelitian dari objeknya, apalagi absensi, macam-macam lah. Terus kemudian biodata, semacam-macam. Ya. Bab nanti persiapan ujian proposal, ujian final, ujian kompre, kita bahas di sesi lainnya. Oke, itu kurang lebihnya. Sekarang Anda mau nanya apa? Ya, gantian saya ngomong terus. Ya, silakan. Ya saya Pak, saya ingin bertanya. Ya, Mbak Gina. Untuk judul penelitian yang saya ambil itu kan analisis strategi, segmentasi, targeting, dan positioning. Ya. Terhadap keputusan pembelian. Lalu metode penelitian yang saya ambilnya kuantitatif Pak. Ya. Dengan analisis regresi berganda. Dan itu untuk apa? SWOT-nya tetap perlu saya lampirin nggak ya Pak di bab 2? Enggak. Karena saya nggak nyantumin seperti yang Bapak Anda jelaskan sebelumnya. Anda kan metodenya nanti nggak pakai SWOT. Nggak, iya Pak. Betul. Ya, maka SWOT nggak usah ditulis. Gitu. Oh ya. Ya, itu ditulis kalau Anda nulis itu tadi mau menggunakan penelitiannya pakai metodenya SWOT. Ya. Kalau nggak pakai SWOT ya nggak usah ditulis. Oh ya. Soalnya kemarin sama satu lagi deh Pak. Apa? Untuk wilayah penelitian. Ya, terakhir kita ketemu kan Bapak menyarankan saya ambil aja Jabodetabek ya Pak. Lalu kalau untuk jumlah respondennya itu saya
memakai penelitiannya Sugiono, Pak. Berapa jadinya? Jadi untuk menyatakan jumlah sampel ideal itu mengambil 5-10 kali jumlah variabel atau indikator. Jadi dari indikator yang saya ambil, saya kalikan 5-10. Begitu, Pak. Itu biasanya nggak dipakai. Nanti biasanya ada satu rumus, saya lupa rumusnya. Anda lihat di contohnya, biasanya ada satu rumusnya. Dia kan nanya populasimu berapa. Kalau nggak diketahui, maka ada ininya, ada pegangannya. Seingat saya sih setidaknya 90 deh. 90 sampai 100. Oh, minimal. Minimal. Oh, baik, Pak. Gitu. Iya, iya. Kalau untuk indikator saya sendiri kan kira-kira 17-20 ya, Pak. Nah, iya. Kalau misalnya dikalikan dengan 5-10 yang tadi saya bilang dari Sugiono, ya ketemu juga 100 sih. Itu kan ya. Iya, betul, Pak. Jadi kisarannya sekitar 100-200 sih, Pak. Nah, ini ada cara lagi. Kadang umpamanya ngomongnya 100 ya. Anda ngambil sampelnya 200 atau 150. Kenapa? Nanti Anda akan melakukan betul, Pak. Nanti Anda akan melakukan uji reliabilitas sama uji validitas. Kalau ada data-data yang keluar dari validitas atau keluar dari reliabilitas, Anda bisa hilangkan data itu. Demikian juga pada waktu Anda normalitas, Anda lihat data-data yang keluar dari normal tadi, Anda keluarin. Ya. Anda kalau punya 150 data, Anda bisa ngeluarin 50 karena yang dipakai 100. Kenapa? Yang 50 tadi bisa jadi anomali. Ada, cuman orang-orang aneh yang ada tadi. Nah, jawabannya juga aneh. Nah, itu nanti bisa dicoret-coretin. Maka saya paling senang kalau ada kesempatan punya data cadangan namanya. Wajibnya 100 ditambahin 120 kayak 150 kayak. Nah, sehingga nanti kalau datanya lulus, ya itu nanti tinggal data yang ganjil-ganjil itu dikeluarkan. Gitu, Mbak. Oh iya. Iya, Pak. Untuk sampel saya kan berarti dari 100 sampai 200 ya, Pak. Itu ada, maksudnya saya perkiraannya ambilnya berapa ya, Pak? Misalnya 200 atau enggak maksimalnya kan 200 ya, Pak. Saya ambil 100 tapi sampelnya saya kumpulkan di 150 misalnya. Enggak. Ya, Anda ngumpulnya 150 ya. Tapi nyebutnya di bab 3 sampel Anda 100. Ya, baik, Pak. Ya. Jangan lupa nanti ya, metode menentukan sampelnya gimana? Apakah simple random ataukah dengan pertanyaan sederhana? Apa pertanyaannya? Respondennya udah pernah belanja nggak di online shop tersebut? Kalau belum pernah belanja, ya nggak bisa ditanya. Iya, Pak. Itu contoh. Ya, untuk kriterianya ada 2 sih, Pak. Yang pertama pembelian di situs belanja tersebut, sama satu lagi usia konsumennya ada minimal ya, Pak. Oke. Minimal 17 tahun. Ya, masuk. Ya, oke, baik, Pak. Ya. Itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, kembali kasih. Ada lagi? Tadi kayaknya Mas Rifan mau tanya. Ya, Pak. Paling saya cuma mau tanya sih, Pak. Kan kalau di bab 2 itu kan kita kan ngutip ya, Pak. Itu untuk minimal kutipan itu berapa ya, Pak? 1 atau minimal 3 atau 2 boleh, Pak? Jadi secara total, Anda nanti di daftar pustaka itu harus ada, wah itu mesti dicek ya. Seingat saya itu 8 buku sama 2 jurnal. Ya, nanti jurnalnya itu ada, ya jurnalnya itu ada syaratnya. Dia harus ada ISSN. Nah, nomor ISSN. Jadi kalau jurnalnya tidak ada nomor ISSN, nah itu tidak diakui sebagai jurnal. Nah, banyak yang pakai jurnal, jurnalnya jurnal elektronik ngambil di internet, nggak apa-apa, selama dia ada ISSN. Ya. Terus?
Oh, jadi itu udah paling minimalnya ya, Pak ya? Yes, 8. 8 buku, 2 jurnal. Yes, betul. Terus satu lagi nih Pak, kalau saya kan penelitiannya kan kualitatif. Nah, nanti kan di situ kan juga tetap buat kuesioner ya Pak ya. Jadi nanti kuesionernya itu pertanyaannya seputar analisis yang saya ambil ya. Misalnya kan saya kan mengambilnya kan dengan SWOT. Jadi pertanyaannya itu seputar SWOT. Misalnya dari strength-nya itu apa, weakness-nya itu apa. Ya. Jadi Nah, nanti kalau untuk gimana? Untuk apa? Kalau nanti pas interview pertama tuh, nanti itu ada susunan-susunan pertanyaannya dulu gak sih Pak? Jadi nanti pas sudah sampai di sana, yang ditanyanya itu udah jelas tuh, sesuai susunan atau gimana Pak? SWOT itu ada 2 caranya ya. Yang pertama itu, kalau Anda benar-benar dekat sama dia, Anda datang, Anda jelaskan. S itu apa, W itu apa, O itu apa, T itu apa. Dari situ Anda tanya, ya, satu-satu. Menurut Anda, S itu apa aja? Ada nulis tuh, oh ada berapa Pak? W berapa? O berapa? T berapa? Satu orang. Terus kemudian orang kedua, dia nulis S-nya ada berapa? Orang ketiga, orang keempat. Nah, setelah itu nanti Anda ngelihat S-nya ada yang sama nggak? Kalau dari 4 orang tadi di dalam komponen S ada yang sama, Anda ambil S yang sama tadi. Udah? Ya. Anda datang lagi ke mereka. Nih, dari saya ngumpulin data yang pertama tadi, maka kita ketemu SWOT itu S-nya ini, isinya ini, W-nya ini, O-nya ini, T-nya ini. Sekarang pertanyaannya, mana yang rankingnya paling tinggi? Dia ngasih pembobotan sama ranking. Masing-masing ngasih. Oke, Nah, kalau setelah dia dapat baru kita bisa. Gitu. Iya Pak, baik. Ya. Gitu. Oke. Ya. Ya Pak, siap. Oke, ada lagi? Itu aja sih Pak paling untuk sekarang yang mau ditanyakan. Ada lagi? Cukup Pak kalau untuk dari saya. Mungkin dari yang lain mau menambah. Terima kasih Pak. Kembali kasih. Ayo. Sudah? Ya. Moga-moga cukup membantu ya. Kalau nanti sulit ya kita bikin kayak begini lagi. Lebih gampang. Nggak usah jauh-jauh dari lokasi masing-masing. Oke. Nanti saya akan coba record terus kemudian saya share ke Anda. Oke. Kalau nggak ada lagi, masih ada? Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Berarti kita sampai sebelum Lebaran ini fokus sampai bab 3 dulu ya Pak. Jadi nanti untuk masuk ya, ke bab 4 setelah Lebaran dan setelah bab 3-nya sudah Ya, jadi bab 3 setelah ada bab 3 kelar gitu ya. Sebenarnya kita kemudian akan melakukan persiapan untuk ujian proposal namanya. Iya Pak. Nah, kita bikin. Tapi kalau umpamanya sampai ujian proposal itu masih maju mundur, Anda bisa bergerak masuk ke bab 4, mulai masuk ke bab 4. Langsung boleh Pak. Jadi kalau misalnya waktunya masih belum ditentukan. Iya, kita menghemat waktu aja. Gitu. Lebih baik tanda petik nyolong start lah daripada nungguin jadwalnya udah mundur gak karuan, nanti tahu-tahu jadwalnya mepet. Repot kita. Iya betul. Iya. Oke? Pak, siap. Oke. Kalau begitu, berikutnya kita bicarakan lagi di WA Group. Ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak, terima kasih. Ya, monggo.